Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat kembali berkumpul dan mempresentasikan psikologi advertising pada hari ini. Kepada yang saya hormati, Bapak Gilang Nur Rahman MSC, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Psikologi Advertising, dan yang saya banggakan teman-teman yang ada di sini. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini saya Haya Agnia Rahmi, selaku moderator, dan rekan saya ada Ajeng Ayasha, Nur Alia, Sinta Ayuliani, dan Wulan Siskawati yang pada hari ini berkesempatan akan mempresentasikan rancangan dari kampanye Toxic Productivity. Baik, untuk selanjutnya langsung saja saya eh, alihkan kepada rekan saya untuk menjelaskan penjelasan pertama. Kepada Ajeng, saya persilahkan. Baik, terima kasih Haya. Saya akan menjelaskan tentang data amplifikasi konten yang sudah diupload ke Instagram kami, yang di mana Instagram kami menggunakan username tox50.id. Baik, di sana kami sudah mengupload poster-poster mengenai materi toxic productivity. Nah, baik, yang dimana konten atau postingan Instagram ini seperti yang terlihat di layar ya. Di sini itu ada 6 poster yang sudah kami posting ke Instagram ya. Nah, untuk yang pertama ini kami mengupload mengenai get to know toxic productivity, yang dimana mengenai penjelasan atau definisi toxic productivity sendiri. Kemudian yang kedua itu seperti melihat ciri-ciri toxic productivity itu apa, agar kita tuh dapat mengenali si toxic productivity-nya tuh kayak gimana biar diri kitanya apa lebih aware gitu ya sama toxic productivity ini. Baik, di sini juga selain 2 postingan ini juga ada postingan lainnya gitu ya, 4 lagi, dan juga ada konten seperti share ke Instagram Story. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Nur Alia. Baik, berikutnya di sini ada data amplifikasi postingan. Sisanya ada 4. Berikutnya ada faktor stres. Faktor dari toxic productivity itu sendiri yang diposting pada tanggal 15 November. Kemudian berikutnya yang di atas dapat terlihat itu ada postingan mengenai dampak buruk dari toxic productivity itu sendiri yang diupload pada tanggal 15 November. Kemudian berikutnya di sini ada postingan poster mengenai toxic productivity versus true productivity yang diupload pada tanggal 16 November. Kemudian berikutnya ada postingan mengenai bagaimana productivity itu dapat di minimalisir gitu, atau productivity hacks to maximize productivity yang diupload pada tanggal 22 November. Baik, boleh di next. Baik, berikutnya ada kami membuat story Instagram untuk menarik para followers. Yang pertama kami buat story itu ada pada sebelah kiri, diupload pada tanggal 1 November. Kemudian 3 lainnya pada tanggal 20 November, yaitu mengenai toxic productivity yang get to know. Kemudian ada yang faktornya, dan ada dampak buruknya. Itu kami buat story-nya. Untuk sisanya itu kami hanya mempostingnya saja di postingan Instagram, seperti itu. Baik, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Ajeng dan Nur Alia. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Wulan Siskawati. Kepada Wulan, saya persilahkan. Baik, terima kasih Haya. Di sini yaitu ada selanjutnya konten kalender pada bulan Desember tahun 2002. Nah, pada konten kalender ini kita memberi warna pada tanggal, itu warna kuning,
untuk jadwal upload konten selanjutnya. Nah, konten-konten yang akan diupload itu berupa seperti quote, Q&A mengenai toxic productivity. Kemungkinan juga akan ada semacam live di konten di bulan Desember ini. Boleh di next? Nah, ini adalah konten tanggal untuk konten pada bulan Desember ini. Baik, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Wulan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Sinta Ayuliani. Kepada Sinta, saya persilahkan. Baik, terima kasih Haya. Saya akan menjelaskan mengenai rencana hasil akhir dari kampanye Toxic Productivity. Di sini sudah ada 2 perencanaan dari kelompok kami, yaitu adalah kami akan membuat film pendek berdurasi 5 menit dan juga akan dilanjutkan dengan acara puncak, yaitu live Instagram dengan topik bahasan berupa analisis kasus-kasus toxic productivity yang sering kita temukan di sekitar kita. Nah, live Instagram tersebut akan kami beri nama dengan The Power of Doing Nothing. Ini tujuannya adalah untuk memberikan dukungan kepada teman-teman yang sudah memasuki toxic productivity itu untuk menyadari bahwa kalau misalnya kita nggak melakukan apa-apa itu nggak apa-apa. Kalau misalnya kita sekedar beristirahat atau sekedar nonton di weekend itu tuh nggak apa-apa. Kita nggak perlu harus terus-terusan bekerja dan malah membuat mental ataupun fisik kita capek gitu. Makanya disebut dengan the power of doing nothing seperti itu. Nah, di dalamnya ini ada beberapa sesi, ada 6 sesi. Yang pertama, ada sesi pembukaan. Nah, di sesi ini akan diulas kembali secara singkat mengenai pengenalan toxic productivity, seperti definisi, ciri-ciri, dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang bisa toxic productivity. Kemudian yang kedua, ada analisis kasus. Di sini merupakan inti dari live Instagramnya. Kasus-kasus ini mencakup kasus yang ada di sekitar tim kelompok dan juga dari kasus pengikut Instagram toxicity.id. Selain itu, salah satu kasus akan kami kaitkan dengan judul yang akan kami angkat. Kemudian yang ketiga ada door prize. Di sini ada hadiah kecil untuk kami berikan ke pengikut Instagram yang berhasil memperoleh skor kuis tertinggi pada sesi kuis sebelum live Instagram. Kemudian yang keempat ada productivity hacks. Di sini kami akan memberikan tips-tips untuk teman-teman bisa keluar dari zona toxic productivity. Dan yang terakhir ada penutupan. Kami akan memberikan quotes-quotes, kemudian ucapan terima kasih kepada pengikut dan juga partisipan yang telah bergabung di live. Bisa di next. Kami juga ada posternya. Bisa di next. Ya, di next kembali, kita akan melihat posternya. Ya, ini dia poster desain mentahannya sih sebenarnya. Mungkin akan ada perubahan-perubahan kecil untuk poster live Instagramnya di nanti. Cuman ini dia poster yang sudah kami desain. Baik, cukup sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Sinta. Untuk selanjutnya kita langsung masuk saja kepada kesimpulan, yaitu kita sambil melihat word content-nya. Nah, pada minggu kedua di bulan Desember ini, nanti kita akan memberikan lapak atau pemberian diskusi di Q&A yang akan menanyakan seputar toxic productivity. Lalu untuk selanjutnya, mohon maaf, untuk selanjutnya di minggu ke-3 di bulan Desember ini juga akan sama, akan ada lapak untuk Q&A yang dimana akan menjelaskan atau bertanya jawab mengenai toxic productivity. Baik yang untuk di minggu selanjutnya, yaitu minggu ke-4 di bulan Desember ini, kami akan mengadakan
podcast Talksvity, yaitu termasuk podcast perdana dari kami. Dan temanya akan mengenai tentang pengalaman orang-orang yang mengalami toxic productivity. Nah, untuk selanjutnya yaitu konten akhir kita. Kita akan sedikit memberikan postingan mengenai film pendek yang bertujuan agar followers atau orang-orang yang melihat nanti akan lebih memahami tentang toxic productivity dan lebih aware lagi tentang toxic productivity. Lalu di konten terakhir yaitu puncak acara dari kampanye ini, kami akan sedikit memberikan live Instagram yang akan dilakukan di Instagram kami mengenai toxic productivity dan mengenai pengalaman-pengalaman orang-orang yang mengalami toxic productivity yang tadi bertemakan the power of doing nothing. Akan kami live di Instagram kami yaitu talksvity.id. Baik, seperti itu presentasi dan rancangan kampanye dari kelompok 4 bertemakan toxic productivity dari kami. Mudah-mudahan jelas dan alhamdulillah kita langsung akhiri saja presentasi dan diskusi kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua rekan-rekan kelompok 4 dan juga kepada Bapak dosen dan semoga dapat dipahami. Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.